Ya, kembali di Lansok pemirsa dan sudah di segmen terakhir saya kembali ke Pak Arief lagi. Pak Arief, IPB hanya ada di Bogor tapi luas dari Indonesia yang memiliki lahan pertanian yang perlu dikembangkan ini sangat luas. Kalau misalnya mahasiswa atau anak-anak muda Indonesia mereka tidak memiliki kesempatan untuk menimba ilmu di IPB dengan apa kerjasama yang bisa dilakukan mungkin oleh IPB dengan kampus-kampus lain yang memiliki fakultas di bidang pertanian begitu untuk mengembangkan atau memberikan kompetensi yang sama baik ya begitu dalam bidang pertanian di daerah-daerah lain di Indonesia. Jadi IPB siap menjadi hub untuk pengembangan bisnis pertanian untuk agribisnis di Indonesia agar apa? Agar semua yang ada di Indonesia, baik yang berlatar belakang non pertanian, non agribisnis maupun berlatar belakang pertanian itu bisa belajar ke IPB. Ini bisa kita lakukan secara online maupun juga secara offline. Nah, oleh karena itu, karena kita menyadari bahwa sebenarnya sukses dalam pekerjaan itu hasil penelitian Harvard itu 15% skill teknis, 85% itu soft skill. Nah, oleh karena itu ini di IPB pendidikannya lalu dikembangkan antara kebutuhan soft skill dan kebutuhan hard skill ini. Oleh karena itu soft skill menjadi penting, soal leadership tadi kita menyampaikan soal kolaborasi, soal negosiasi. Yang paling penting tadi adalah untuk bidang agribisnis ini adalah passion. Satu, orang itu penerus Stanley dalam 10 besar orang sukses itu nomor 2 kedisiplinan, kerja keras, kemudian memiliki kerja keras lebih keras daripada orang lain, kemudian mencintai apa yang dikerjakan. Jadi kayak seperti Reza ini memiliki passion yang cinta pada bidangnya. Oleh karena itu ya sekarang kita harus bangun di Indonesia termasuk di pendidikan pertanian adalah kecintaan pada bisnis pertanian. Sekarang ini dan kecintaan terhadap bisnis pertanian. Kenapa? Karena banyak pelaku-pelaku yang berlatar belakang non pertanian masuk dalam bidang agribisnis. Ini adalah orang yang bukan agribisnis saja tertarik. Orang yang sudah belajar yang harus makin tertarik. Inilah saat ini menjadi kesempatan. Baik, Pak Arief. Baik, artinya IPB juga membuka peluang tidak harus menjadi mahasiswa IPB tapi juga tetap bisa belajar tentang agribisnis dan juga dunia pertanian dan juga dunia agri seperti itu ya. Saya ke Mas Rizal. Mas Rizal, ini singkat saja supaya anak-anak muda sekarang apa yang mungkin mereka tidak punya basic tentang dunia pertanian tapi kok saya ingin bercocok tanam ya, saya ingin ikut juga memajukan pertanian Indonesia. Apa sebenarnya sih hal pertama yang bisa mereka lakukan saat ini? Sederhananya yang pertama ya tadi teman-teman harus punya persistensi, daya resilient yang tinggi dan mau banyak belajar, nggak mudah cepat menyerah karena semua fasilitas teknologi sekarang nggak hanya walaupun saya lulusan IPB, mungkin teman-teman yang ingin belajar ke pertanian nggak harus ke IPB dengan teknologi yang ada. Itu semua teman-teman bisa diakses. Tinggal yang tadi, persistensi, mau bekerja keras, dan tidak mudah menyerah. Itu tadi. Dan yang paling utama, punya mimpi yang besar. Mimpi yang besar untuk bisa berkontribusi bagi lingkungan terkecil, keluarga, komunitas, negara, bahkan lingkup yang lebih luas. Tadi, semua pengen berkontribusi. Baik, terima kasih Mas Rizal. Dan juga Pak Dedi, terakhir singkat saja Pak Dedi, pemerintah ini juga harus terus mendorong para milenial untuk menjadi petani begitu untuk memajukan pertanian. Apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh Indonesia saat ini untuk memajukan pertanian supaya kita tidak impor lagi begitu? Ya. Begini Mbak Fitri, Kementan melakukan kerjasama dengan universitas ya yang mempunyai fakultas pertanian dalam program pengembangan wirausaha muda pertanian. Jadi fresh graduated dari berbagai universitas dari fakultas pertanian ya kita himpun. Nah kemudian kita lakukan pelatihan-pelatihan mengenai wirausaha, tentu saja mengenai budidaya juga. Nah di saat yang sama kita lakukan juga pendampingan mereka untuk berbisnis pertanian. Bahkan kita kasih trigger sedikit modal agar mereka itu langsung terjun di bisnis pertanian. Kemudian kita lakukan secara pendampingan secara intensif ya bahkan kita dorong agar mereka bahkan bisa ekspor. Minimal seperti yang dikatakan Kang Rizal tadi, ada substitusi impor. Jadi mengurangi impor ya untuk beberapa komoditas dan untuk komoditas yang lainnya bahkan kita dorong untuk ekspor.
Baik. Nah, jadi sektor itu utamanya pendampingan diarahkan ke hilir dan ke bisnis. Ke bisnis ya. Baik, ada pendampingan. Ya. Pemerintah hadir begitu ya, ada pendampingan karena anak mudanya, anak milenialnya sudah mulai bersemangat, dan dari institusi pendidikannya IPB juga sudah memiliki banyak strategi-strategi dan juga program-program pendidikan yang baik untuk para calon petani milenial kita. Terima kasih untuk ketiga narasumber saya setelah menyempatkan diri di Lunch Talk untuk hari ini. Dan pemirsa, demikian Lunch Talk hari ini. Jangan lupa tetap terapkan protokol kesehatan untuk cegah penyebaran virus corona. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Cakri Milar pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.